Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang promosi produk aksesoris manik-manik. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayunda Trias Padmadiva dengan NIM 2022121165 dengan kelas akuntansi 4D. Di usaha aksesoris manik-manik ini dengan nama usaha saya yaitu Lumi Bloom. Aksesoris yang kami jual meliputi gelang, kalung, cincin, dan juga tas. Kami memilih menjual aksesoris tersebut dengan berbahan dasar manik-manik dikarenakan untuk menciptakan model baru dan gagasan baru yang dimana sampai saat ini aksesoris yang dijual pada umumnya dengan harga yang terjangkau hanya terbuat dari kain dan karet, maka dari itu kami yakin usaha yang akan kami buat ini dapat akan diterima oleh masyarakat khususnya wanita. Lalu ada visi dan misi. Menjadi salah satu usaha aksesoris wanita dengan merek terkemuka dalam industri aksesoris manik-manik dengan reputasi yang berkualitas baik, inovasi, dan berkelanjutan, serta dikenal produknya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima. Lalu misinya mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, mengembangkan kemampuan karyawan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang prima sehingga konsumen merasa puas. Lalu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan ada mendirikan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya pengenalan produk baru di pasar. Selanjutnya pencapaian pangsa pasar yang signifikan. Selanjutnya kepuasan pelanggan yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu manfaatnya ada dua. Yang pertama sebagai ajang latihan dalam berwirausaha. Lalu ada masyarakat khususnya para wanita dapat memakai aksesoris kerajinan manik-manik yang menambah keindahan jika digunakan. Lalu ada latar belakang. Industri aksesoris manik-manik adalah bagian penting dari industri fashion dan aksesoris yang telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Aksesoris manik-manik mencangkup berbagai produk seperti gelang, kalung, cincin, dan juga tas. Produk ini memiliki daya tarik universal dan digunakan oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang budaya. Potensi pasar untuk aksesoris manik-manik sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan tren konsumen menuju barang-barang fashion yang unik dan personal. Konsumen semakin mencari produk yang memungkinkan mereka mengekspresikan kepribadian mereka, dan aksesoris manik-manik adalah salah satu cara yang populer untuk melakukannya. Pasar global yang luas dan kebutuhan konstan akan produk aksesoris menciptakan peluang besar bagi bisnis yang cerdas dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan produk manik-manik yang inovatif. Lalu ada deskripsi produk. Aksesoris ini bisa digunakan menjadi barang fashion seperti kalung, cincin, gelang, dan tas. Beberapa jenis manik-manik yang populer untuk kebutuhan fashion yaitu manik-manik kayu, manik-manik batu dan cangkang, serta manik-manik kaca. Memiliki banyak pilihan warna dan biasanya lebih dari satu warna, sehingga menambah keindahan dan juga banyak gambar seperti matahari, kupu-kupu, dan lainnya yang terdapat di dalam aksesoris manik-manik tersebut sehingga menambah keunikan. Lalu ada bab 2, pembahasan
Ada 5. Yang pertama, rencana produksi dan operasional. Yang kedua, rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, rencana pemasaran. Yang keempat, kompetitor analisis. Dan yang kelima, rencana keuangan. Yang pertama ada rencana produksi. Rencana produksi di sini jenis produk yang digunakan yaitu produk kenyamanan. Produk kenyamanan adalah produk yang menghemat waktu dan tenaga pelanggan. Produk kenyamanan adalah barang yang biasanya sering dibeli pelanggan dengan segera dan sedikit usaha. Produksi aksesoris ini dibuat di rumah produksi sendiri, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui proses pembuatannya. Kemudian rencana operasional produk ini dilakukan dengan cara penjualan konsinyasi. Lalu yang kedua, ada rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia yang digunakan di industri aksesoris ini yaitu adalah keluarga sendiri dan ada pegawai 1 orang, sehingga bisa disebut produk ini adalah industri rumah tangga. Lalu selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran, yaitu ada membuat website dan media sosial untuk memperkenalkan produk-produk kami dan memperluas jangkauan pasar kami. Yang kedua, mengikuti pameran kerajinan tangan dan fashion di kota-kota besar untuk memperkenalkan produk-produk kami. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan toko-toko khusus kerajinan tangan dan butik-butik fashion untuk memasarkan produk-produk kami. Dan yang keempat, memberikan diskon dan promosi khusus kepada pelanggan baru dan pelanggan setia kami. Lalu ada strategi distribusi, ada 3. Yang pertama, marketplace. Menjual produk aksesoris manik-manik di platform marketplace populer seperti Amazon atau Etsy dan Shopee untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Yang kedua ada pengiriman internasional, memperluas layanan pengiriman ke luar negeri untuk mengakses pasar global. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan, menyediakan opsi pengiriman cepat dan pelacakan pesanan yang transparan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Lalu ada kompetitor analisis, ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan ada 4. Yang pertama, desain kreatif. Kemampuan untuk menciptakan desain aksesoris manik-manik yang unik dan menarik. Yang kedua ada kualitas produk, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan produk tahan lama dan menarik bagi pelanggan. Yang ketiga ada pemasaran online, mampu memanfaatkan platform online untuk mencapai audiens global dan menjangkau pelanggan potensial. Yang keempat ada kemitraan dengan penyedia. Hubungan yang baik dengan penyedia bahan manik-manik yang andal dan dapat diandalkan. Lalu ada kelemahan sendiri ada 4. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri aksesoris manik-manik penuh dengan pesaing yang membuat persaingan sangat keras. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya dana dan sumber daya untuk pengembangan bisnis. Yang ketiga, ada ketergantungan pada penyedia. Bergantung pada satu atau beberapa penyedia bahan manik-manik yang berpotensi menghadirkan risiko pasukan. Yang keempat, ada keterbatasan diversifikasi produk, terlalu terfokus pada manik-manik tanpa variasi produk yang signifikan. Yang terakhir ada rencana keuangan. Di sini ada pengeluaran dan juga pemasukan. Pengeluarannya ada biaya bahan baku dengan total 2 juta, biaya pemasarannya 1 juta, biaya lainnya 1 juta, gaji karyawan 1.500.000. Dengan total pengeluaran adalah 5.500.000 per bulan. Lalu pemasukannya dengan gelang dengan harga 15.000 terjual 150 menjadi
2.250.000. Lalu ada cincin dengan harga 10.000 terjual 250 biji dengan total 2.500.000. Lalu ada kalung dengan harga 20.000 terjual 75 biji dengan total 1.500.000. Lalu ada tas dengan harga 105.000 dengan yang terjual ada 50 biji dengan total 5.250.000. Total keseluruhan adalah 11.500.000 dikurangi modal awal 5.500.000 mendapatkan keuntungan sebanyak 6 juta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.